Selamat pagi pemirsa, terima kasih masih terus menyaksikan Beda Editorial Media Indonesia dengan tajuk Kementerian Paling Korup. Kita akan membahas sedikit dari penelpon-penelpon yang sudah masuk tadi. Bang Goden, tadi kalau kita melihat dari 4 penelpon rata-rata menginginkan Kementerian Agama dihilangkan saja. Menurut Anda, apa perlu sampai se-ekstrim itu atau bagaimana? Ya, memang itu bentuk kekecewaan orang ya terhadap Kementerian Agama. Kementerian Agama itu punya tugas berat sesungguhnya. Inilah kementerian yang mestinya menjadi pengawal moral bangsa ini. Dia menjadi penjaga moral rakyatnya, akan tetapi justru di sanalah sarang korupsi. Ya. Memang benar mantan Presiden Abdurrahman Wahid pernah mengusulkan agar kementerian tersebut dibubarkan. Tetapi bukan karena korupsinya ketika itu, tetapi dasar pemikirannya bahwa agama itu urusan privat, tidak bisa diintervensi oleh negara. Kita tinggalkan itu, kita bicara tentang hasil survei. Nah, mestinya di Kementerian Agama itu mestinya menjadi pelopor kementerian-kementerian lain untuk berbuat yang baik dan bersih. Akan tetapi ya itu tidak terjadi. Ketika Kementerian Agama Surya Dharma Ali pernah memimpin Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat ini Kementerian Koperasi dan UKM juga termasuk di dalam 3 instansi yang terburuk dengan indeks 5,52 di bawah indeks rata-rata nasional. Nasional itu 6,31, sangat jauh di bawah rata-rata nasional. Nah, pertanyaan kita, apa saja sih yang dikerjakan oleh para menteri itu? Apalagi menteri-menteri tersebut adalah menteri orang-orang partai politik. Jangan sampai karena nilai titik perbuatan yang jelek dari kementerian tersebut rusak susus belanga, merusak citra partai politik secara keseluruhan. Jadi lagi-lagi kita harus berpikir ulang, apakah perlu orang-orang partai politik menjadi menteri, atau orang-orang partai politik itu tempatnya cukup di DPR. Menurut saya sih orang-orang partai politik itu cukup di DPR. Biarkan kementerian itu dikelola oleh orang-orang profesional. Partai politik itu cukup mengawasi pekerjaan orang-orang profesional tersebut. Sayangnya Presiden kita tidak berpendapat seperti itu karena kemarin dia memiliki kesempatan untuk merubah orang-orang di kementerian ini tetapi tidak dilakukan. Ya, memang harus dipaksakan dengan undang-undang. Ada undang-undang tentang kementerian. Kalau kita membubarkan Kementerian Agama tentu harus mengubah dulu undang-undangnya. Tapi kan itu pemikiran legal formalistik. Yang harus dipikirkan saat ini adalah rakyat menghendaki ketika dia berhubungan dengan Kementerian Agama yang terkait dengan pelayanan haji mestinya rakyat inginnya beres gitu. Tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra. Benar bahwa kementerian tidak memungut sepeser pun, tetapi praktek di lapangan justru jauh panggang dari api. Tidak seperti yang dikatakan oleh para pejabat di pusat. Tidak ada pungutan karena aturannya seperti itu. Memang aturannya tidak ada pungutan untuk pendaftaran ibadah haji misalnya. Tetapi yang terjadi di lapangan kan tidak seperti itu. Artinya lagi-lagi kita harus katakan, memang para menteri ini jarang turun ke daerah ya. Jadi mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Justru yang tahu itu ya orang yang melakukan survei, KPK yang melakukan survei. Dan terbukti bahwa di daerah itu Kementerian Agama itu termasuk kementerian vertikal, punya kaki tangan sampai di daerah, dan justru di daerah dia menjadi sarang korupsi. Tetapi ya jarang sekali kita dengar pejabat di Kementerian Agama ini yang dibawa ke penjara ya. Iya, kita sedikit mendapat informasi mengenai reaksi dari masing-masing kementerian seperti Pak Surya Dharma Ali dan juga Pak Syarif Hasan yang sudah mengatakan bahwa mereka pada umumnya merasa kecewa dan mempertanyakan atas dasar apa hasil survei ini. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan apakah bijak KPK merilis survei ini tanpa kemudian diikuti dengan tindakan, karena katanya survei ini sebenarnya sudah berdasarkan dengan apa yang ditemukan KPK di lapangan bahwa memang sudah terjadi tindak korupsi dan mereka mengetahui tindak korupsi itu dari masyarakat yang memang diharuskan melakukan suap kepada pelayanan publik di masing-masing kementerian ini. Menurut Anda apakah KPK sudah cukup dengan mengeluarkan survei ini ataukah memang harus lebih keras lagi dengan melakukan tindakan? Survei itu kan hanya salah satu tools, hanya salah satu alat untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki. Dan salah satu tugas KPK menurut Undang-Undang KPK itu adalah melakukan pencegahan. Bagaimana dia bisa melakukan pencegahan kalau tidak tahu di mana sumber korupsinya?
menurut saya apa yang dilakukan KPK ini sudah benar dan mestinya ada tindak lanjutnya. Yeah. Setiap tahun KPK melakukan survei yang sama, survei integritas. Tahun lalu juga menemukan Kementerian Agama ini berada di bawah Indeks Integritas Nasional pada tahun lalu. Artinya di Kementerian Agama ini KPK belum berhasil meningkatkan kinerja Kementerian Agama karena tugas KPK itu bukan hanya cuma menangkap tetapi juga pengawasan dan pencegahannya. Ya, oke. Baik, ditahan dulu Bang Goden, kita kembali sapa penelpon. Ada Pak Saksono di Bekasi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Hardi dan Mbak. Selamat pagi. Pertama kali saya ingin berkomentar bahwa temuan KPK itu adalah menuju pada institusi. Ini artinya bahwa bukan hanya menteri yang menjadi sorotan, tetapi juga semua pejabat yang ada di dalamnya, di semua lini. Apakah itu eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan seterusnya. Ini terbukti salah satu kasus yang mencuat di Kementerian itu adalah pejabat eselon 2, Nyoman Swisnaya itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua bahwa tidak berarti bahwa kementerian yang tidak masuk 3 kelompok itu tidak ada kecurangan, ada penyimpangan di sana, ada kecurangan di sana. Ini bisa kita lihat pada saat mereka melakukan penyusunan rencana anggaran. Jadi anggaran itu berlomba sebegitu rupa, sehingga mereka akan memanfaatkan anggaran itu dengan enak, dengan baik pada tahun-tahun berikutnya. Di sana kita bisa melakukan penyimpangan pada saat perjalanan dinas, pada saat penyusunan anggaran berikutnya. Artinya bahwa itu rawan penyimpangan-penyimpangan di semua kementerian itu. Sehingga dengan demikian mereka perlu diperiksa itu. Lalu yang ketiga adalah KPK ini jangan hanya berbunyi, termasuk juga semua siapa saja yang melakukan tindakan hukum juga jangan hanya melakukan satu eksposisi semata, tapi mereka harus melakukan tindakan, harus ada action. Jadi jangan hanya ngomong belaka. Orang bilang omdo, jangan omong doang, tetapi lakukan realisasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saksono. Kita beralih ke Pak Bob di Banten. Halo, selamat pagi Metro. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bob. Sekali lagi saya mengkritisi Presiden ini. SW ini sosok yang betul-betul berkuasa ini atas dasar bagi-bagi kekuasaan ya. Ya buktinya menteri-menteri kan yang berada sekarang ini kan di departemen atau di kementerian yang dulunya dipegang ya model Kementerian Transmigrasi. Dulu orang transmigrasi. Menteri Transmigrasi itu dari orang PKB. Juga yang saya takutkan SBY ini akan tertebas dengan pedangnya sendiri. Selama ini dia berbicara akan memberantas korupsi, berdiri paling depan dengan menghunus pedangnya. Pada kenyataannya ya, dia tidak pernah melakukan langkah-langkah itu. Yang jelas satu kesalahan besar kita memilih SBY ini. Baik, terima kasih. SBY tidak pernah melakukan langkah-langkah yang konkret terhadap pemberantasan korupsi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bob. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, Pak Wira dari Jawa Timur. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Metro TV. Saya pendapat dengan pernyataan Pak Busro, gitu, bahwasannya kementerian tidak perlu diisi oleh orang-orang dari partai politik. Ya. Karena kita tahu sendiri ya, bukan rahasia umum lagi ya, mereka jelas-jelas ya mengambil ya anggaran dari departemennya itu untuk partainya gitu. Jadi ya menurut saya ya lebih baik ya percayakan ya internal di kementerian itu saja gitu. Oke. Jadi, halo? Salam Mbak. Iya Pak. Jadi ya seperti itulah jadinya. Ya saya juga memohon ya kalau emang ini jangan kementerian aja, parpol lebih baik ya diperiksa juga gitu mengenai dana-dananya itu gitu loh. Jadi yang selama ini dana tersebut berasal dari mana harus diaudit gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wira dari Jawa Timur. Dan pemirsa tetaplah bersama Bedah Editorial Media Indonesia, kami masih akan kembali sesaat lagi.